Silakan duduk, silakan duduk. Sungguh sebuah sukacita yang besar bisa beribadah bersama-sama malam hari ini. Sekali lagi siapa yang sukacita malam hari ini bisalah saya lihat lambaian tangannya. Bolehkah katakan kanan kirinya gitu ya. Kalau perlu depan belakangnya kasih senyum yang paling manis, katakan saya sukacita loh ketemu sama kamu. Jangan bosan ya. Katakan jangan bosan. Jangan-jangan nanti mereka berkata, kamu lagi gitu. Makanya kita harus bilang jangan bosan kayak gitu ya. Siap untuk firman Tuhan, katakan amin. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada dua pengumuman gitu ya. Yang pertama, kita akan adakan seminar pernikahan, Building Strong Marriage bersama Pastor Samuel dan Pastor Lani di bulan Maret, bulan depan gitu ya. Dan saya mengundang Bapak saya yang sudah menikah gitu ya, bisa join gitu ya, dengan membayar uang pengganti untuk makan sebesar 100 per pasang gitu ya, bukan per orang tapi per pasang. Jadi daftarkan dan saya percaya seminar pernikahan ini akan memberkati kita semua. Amin. Lalu yang kedua, tolong dukung dan doakan. Karena hari Kamis besok saya akan berangkat ke Tuban, perintisan GMS Tuban gitu ya. Jadi tolong disupport ya, tolong didoakan. Dan kami targetkan bahwa di bulan Oktober nanti GMS Satelit Tuban akan berdiri. Gitu ya. GMS Tuban sedikit latar belakang. Saya hanya pemuritan melalui WhatsApp kepada pemimpin-pemimpin CG di sana. Tapi kasih karunia Tuhan begitu besar buat CG-CG di Tuban. Dan hari ini hampir 60-70 orang sudah ada di sana. Kita punya 3 CG kalau nggak salah, ada 3 CG. Satu CG itu ada yang jumlahnya 40 gitu. Jadi doakan bulan Oktober paling lama kita bisa buka gereja Mawar Shalom di kota Tuban. Dan coming soon juga Bojonegoro. Jadi please support ya, doakan kalau punya keluarga di Tuban atau Bojonegoro, jangan lupa disuruh hadir. Kalau misalnya perlu dititipkan, saya ada keluarga, boleh nggak Pastor titip ini nomornya untuk di follow up, boleh dikasih ke saya juga. Kami akan dengan senang hati untuk memfollow up, gitu ya. Doakan sesuatu yang besar akan terjadi, katakan amin. Minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang judul tema besarnya adalah Mature Vertically, dewasa ke atas gitu ya. Selama hari ini dan besok saya melayani 4 kali ibadah, semua korbannya beda-beda. Dan ini adalah table of content-nya. Malam ini Higher Than I, besok pagi Craft of the People Not Disciples, dan umum ketiga saya akan berbicara tentang Storm of Life, dan umum yang keempat Breakaway. Jadi semuanya akan membawa kita mengalami pendewasaan rohani yang luar biasa. Jadi kalau ada waktu lebih boleh hadir, tapi kalaupun enggak nanti bisa ikuti di YouTube-nya. Katakan amin. Kalau berbicara tentang mature vertically gitu ya, dewasa ke atas atau ke arah Kristus, itu tujuan kita tahun ini. Kita enggak mau hanya sekedar menjadi orang Kristen setiap kali hari Minggu ibadah, sudah gabung sih di dalam CG, tetapi enggak dewasa. Dewasa selalu dimulai dari dewasa ke atas. Bagaimana kita hubungan dengan Tuhan harus semakin dewasa, baru kita bisa dewasa ke samping. Kalau vertikalnya kita nggak bisa, maka horizontalnya pun nggak akan bisa. Makanya di seri khotbah saya malam hari ini dan besok, tujuannya akan membawa kita semua mengalami sebuah pendewasaan yang luar biasa. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat berdiri. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang lemah. Ketika tantangan datang, kita down. Ketika tantangan datang, kita mudah menyerah. Dan saya percaya bahwa sekalipun gitu ya, setiap hari ada masalah baru, orang yang dewasa akan menemukan terobosan yang baru juga setiap hari. Katakan amin. Mari kita sama-sama buka Mazmur pasal ke-61. Mazmur pasal ke-61 ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Judulnya adalah doa untuk raja.
Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Mazmur 61 ayat yang kedua, doa untuk raja. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, dan biarkanlah aku berlindung di dalam naungan sayapmu. Selah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Mazmur ini merupakan salah satu dari sekian banyak Mazmur yang ditulis oleh Daud gitu ya, yang memperlihatkan kesedihan Daud. Salah satu dari sekian banyak yang memperlihatkan kesedihan Daud, dan setiap Mazmur yang Daud tulis terdapat sebuah pola yang sama. Yaitu polanya adalah diawali dengan perasaan sedih, diawali dengan perasaan takut, diawali dengan perasaan marah, diawali dengan perasaan tertekan, tetapi akhirnya kemenangan. Tetapi selalu diakhiri dengan pujian kepada Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa sekalipun Daud itu raja, hidupnya tak lepas dari persoalan. Sekalipun ia raja, hidupnya tak lepas dari tantangan. Tetapi yang membuat luar biasa adalah setiap kali Daud mengalami tantangan di dalam kehidupannya, sekalipun ia sempat tertekan, ia sempat sedih, ia sempat lesu, dia sempat takut, tetapi itu enggak menghancurkan hidupnya. Tapi justru menjadi turning point di dalam kehidupannya untuk membawa Daud ini mengalami lompatan, mengalami kemuliaan, mengalami kemenangan yang luar biasa. Ini polanya selalu sama. Kalau kita baca Mazmur Daud ya, polanya sama. Datang di hadapan Tuhan itu kayak hancur hati, desperate. Tapi di ujung Mazmurnya, dia selalu bangkit. Memuji Allah. Hidup yang mengalami kemenangan yang luar biasa. Di dalam kondisi yang gak berdaya, Daud memohon pertolongan kekuatan Allah. Di dalam Mazmur 61 ini dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku ini lemah lesu. Dari ujung bumi ini sebuah keadaan di mana dia paling ada di dalam dasar yang mungkin keadaannya minus, gak kuat, gak mampu, gak bisa melakukan apa-apa. Dari ujung bumi dia berseru kepada Tuhan, hatiku ini lemah lesu. Hatiku ini tertekan. Daud diperhadapkan tantangan yang membuat ia lemah lesu, tetapi ujungnya tantangan gak pernah membuat dia hancur, luar biasa. Tapi promosi lah ujungnya. Seharusnya kita pun juga begitu. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan kita, seharusnya tantangan itu gak menghancurkan kita. Tapi justru membawa kita masuk dalam kemuliaan yang lebih besar, katakan amin. Dari Mazmur 61 ini saya gak tahu gitu ya, apa yang Daud sedang alami. Sehingga membuat hatinya begitu desperate. Tetapi ketika saya baca tafsiran firman Tuhan, ini adalah salah satu yang terjadi dalam kehidupan Daud adalah ketika anaknya mengkudeta. Absalom mengkudeta, ini yang dialami Daud. Makanya dia itu bingung, dia gak tahu. Kalau dilawan anaknya sendiri. Makanya dia berdoa sama Tuhan. Anaknya sedang mengkudeta. Sehingga Daud ini gak tahu harus lakukan apa dan seolah-olah gak ada jalan. Tetapi ini yang menarik. Yang menarik adalah bagaimana doa Daud ini dikatakan ketika hatinya lemah lesu. Daud berkata seperti ini. Tuhan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ada gak yang berani kayak gitu? Doanya kayak gitu. Ini doanya Daud. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Lord, lead me to the rock that is higher than I. Pimpin aku ke gunung yang melampaui kemampuanku. Dia gak minta berdoa sama Tuhan, Tuhan hilangkan tantangannya. Buat masalahnya jadi kecil. Tapi doanya luar biasa. Bahwa aku melampaui tantangan.
Itu luar biasa. Ketika saya lihat doanya Daud gitu ya. Apa yang diminta Daud? Kok berani dia minta begitu? Daud sedang meminta sama Tuhan untuk memberikan kepada dia perspektif yang baru, cara pikir yang baru di dalam menghadapi tantangan yang ada. Dia minta perspektif yang baru dalam menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Perspektif yang akan membawanya menjadi lebih tinggi, lebih kuat di dalam dia menghadapi tantangan yang dia hadapi. Sehingga ia bisa melihat segala sesuatu itu dari perspektifnya Tuhan, bukan perspektifnya dia sendiri. Bawa aku ke gunung yang lebih tinggi daripada apa yang bisa aku naiki. Ketika kita mengalami sesuatu yang kita mungkin gak ngerti, gak mampu. Kita sudah capek, sudah desperate. Harusnya doa ini jadi doa kita juga. Oh, saya berdoa tahun ini tidak ada satupun orang yang akan menghindari tantangan. Tapi akan menghadapinya. Tantangan jangan dihindari. Kita perlu belajar dari Daud dan berkata, Lord, lead me to the rock that is higher than I. Tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuntun aku. Bahwa aku melihat apa yang belum aku lihat dari apa yang aku alami dari perspektifmu. Ini doanya luar biasa. Kita gak akan pernah bisa melewati tantangan yang besar. Jika perspektif kita yang kita pakai adalah perspektif kita secara manusia. Bukan perspektif Allah. Perspektif kita harus berubah. Tantangan apapun hari ini bukan hanya masalah, tetapi target pencapaian, visi sesuatu yang besar. Kita perlu melihat semuanya itu dari perspektif Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi masalah, jangan down dulu. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan menyerah dulu. Tapi justru kita berkata sama Tuhan, Tuhan pimpin aku kepada gunung yang lebih tinggi daripada aku. Mengubah pola perspektif cara pandangnya. Orang yang pola pikirnya diubah akan melihat dunia dan tantangan dari perspektif yang berbeda. Coba kita buka sebentar. Filipi 4 ayat ke-8. Nanti kita akan kembali lagi ke Mazmur 61. Filipi 4 ayat ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar katakan semua yang benar. Semua yang mulia katakan semua yang mulia. Semua yang adil katakan semua yang adil. Semua yang suci katakan semua yang suci. Semua yang manis katakan semua yang manis. Semua yang sedap didengar katakan semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan berkata pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita itu bisa dengan mudah diberi otoritas untuk switch perspektif kita sama Tuhan. Apa yang kita pikirin. Ketika menghadapi tantangan, perspektif kita bisa di-switch. Aku mau pakai perspektifnya Tuhan. Aku gak mau melihat ketidakmampuan, kelemahan, tetapi melihat bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang aku hadapi. Switch pikirannya. Kita gak bisa pikirkan hal besar, hal mulia, hal adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, kalau perspektif kita gak berubah. Kita hanya akan bisa melihat tantangan yang kita hadapi itu sebagai hukuman, punishment. Sebagai hal yang menghancurkan kita. No. Kita harus melihat segala sesuatu yang kita alami, yang Tuhan izinkan. Itu hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Daud ini orangnya dewasa, perspektifnya dewasa. Dan dewasa perspektifnya Daud bukan ketika ia mengalami ini saja loh. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, perspektifnya beda. Saya mau tanya, kalau Bapak bisa dihadapkan dengan Goliat di dalam hidupmu, apa yang kau pikirkan? Aku mau mengalahkan pakai senjata apa? Gimana cara melawannya? Perspektifnya begitu. Itu perspektif rata-rata manusia. Karena bangsa Israel dan Saul rajanya, ketika dihadapkan dengan Goliat, dia cuma mikir, aku gak mungkin bisa ngalahkan ini.
senjataku gak mempan mungkin. Pedangnya semua, tombaknya, semua takut, semua yang mundur. Tapi perspektifnya Daud beda. Ketika dia dihadapkan dengan tantangan yang besar di dalam kehidupannya. Dia gak bingung senjatanya apa. Dia cuma berpikir, lawanku besar. Artinya lemparanku tak mungkin meleset. Betul kan? Semakin besar kan semakin mudah. Semakin kecil lawannya, semakin sulit loh lemparnya. Tapi kalau semakin besar, gak mungkin meleset. Kenapa dia ambil batu itu? Karena dia sadar bahwa pukulanku, apa yang ku lempar gak akan meleset. Terlalu besar dia. Perspektifnya udah beda. Maka ketika yang lainnya takut, rajanya takut, Daud gak takut. Karena dia melihat Goliat. Kalau aku mengalahkan Goliat, berarti akulah Goliatnya. Itu perspektifnya. Kalau aku mengalahkan raksasa, orang Filistin, berarti saat itu akulah jadi raksasanya. Itu perspektifnya. Ketika mengalami sesuatu yang besar, Daud gak gentar. Dan tahu gak bahwa hari-hari ini kita ini berada di dalam suatu tempat di mana Tuhan itu dapat memakai kehidupan kita. Tuhan mau memakai kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa keputusasaan kita justru akan melahirkan inspirasi bagi Tuhan untuk bekerja dengan cara yang ajaib. Kita putus asa, tapi keputusasaan kita bersama dengan Tuhan akan jadi inspirasi bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita. Kita nggak boleh melihat dari perspektif manusia, tapi lihat segala sesuatu dengan perspektif Tuhan. Tentang apa yang kita hadapi. Saya berdoa gini, sampaikan ini. Karena saya tahu di depan akan ada tantangan yang Bapak sedang hadapi. Tapi ketika tantangan itu ada, jangan mundur. Maju terus. Katakan amin. Kalau Daud melakukannya, maka ada hal besar yang dia percayai. Perspektifnya diubah. Kalau nggak gitu dia nggak mungkin berdoa sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku ke gunung yang lebih tinggi daripada aku. Kalau Daud berani doa gitu, berarti Daud ini bisa melihat bahwa di atas perspektif yang diubah dengan perspektif Tuhan, pasti ada kuasa di situ. Katakan amin. Mengapa kita harus berada di dalam perspektif Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu? Firman Tuhan katakan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Perspektif Tuhan akan membawa kita melampaui level di mana kita berada saat ini. Perspektif Tuhan di dalam hidup kita akan membawa kita ini melampaui tempat di mana kita berdiri hari ini. Makanya Daud berkata, tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Elevate from the bottom to the top. Kalau hari ini kita merasa bahwa aku menghadapi tantangan yang besar, aku ini sedang diambang kehancuran, itu kesempatan elevate. From bottom to the top. Kesempatan. Kenapa? Karena perspektif yang diubah akan membawa kita melampaui level di mana kita berada. Levelnya Daud sedang berdoa sama Tuhan, aku ini ada di ujung bumi. Dengan hati yang lesu. Dengan tertekan. Tapi perspektif yang diubahkan justru membawa Daud yang dari ujung bumi, dia berdoa, posisinya langsung berubah di atas. Langsung berubah posisinya. Kita nggak pernah tahu akan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita sampai kita masuk ke dalam dan sampai kita menyelesaikan. Saya pernah siarkan ini. Mengikut Tuhan itu nggak sama dengan lari maraton. Masih ingat? Di Little Leader. Kalau lari maraton jelas, kita bisa tahu 42 km. Kita akan menyelesaikan
3 jam bahkan 4 jam. Tapi ikut Tuhan, beda. Gak kapan finishnya gak tahu. Waktunya berapa lama gak tahu. Yang kita tahu adalah ketika kita sudah melewatinya, ternyata bisa. Gak terukur. Hanya bisa tahu kalau kita sudah menyelesaikan. Ini pun juga sama. Kita nggak pernah tahu akan apa yang Tuhan akan kerjakan melalui tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita sampai kita menyelesaikan. Baru kita sadar, oh ini tujuannya. Ini tujuannya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab perancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau kita mau naik level dari keadaan kita saat ini, maka kita gak boleh takut menghadapi tantangan yang ada. Siapa di sini yang mau naik level? Semua mau naik level, amin? Katakan kanan kirinya, jangan takut. Oke, kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Tantangan yang ada kita gak boleh takut, tapi justru berkata sama Tuhan, Tuhan jadikan tantanganku ini lompatan yang lebih tinggi. Biar melalui tantangan ini Tuhan membawa aku ke tempat yang aku belum pernah tuju. Yang pasti lebih tinggi. Setiap kita kan pasti mau naik level. Kalau kita mau naik level, perspektif kita harus diubah. Cara pikir kita harus diubah. Tuhan akan bawa kita ke tempat lebih tinggi dari keadaan kita hari ini. Sebab apa yang gak pernah timbul di dalam hati, gak pernah didengar, gak pernah dilihat bahkan. Itu semua yang Tuhan sediakan buat kita. Orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya katakan amin. Lalu yang kedua, coba kita bisa belajar apa? Dikatakan tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Kalau yang pertama berbicara tentang keadaan, yang kedua ini adalah perspektif Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan ada. Bukan cuma Tuhan mengubah keadaan kita from the bottom to the top, tapi Tuhan juga akan membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Kita harus mengetahui bahwa tempat yang paling aman di dunia ini adalah tempat di mana Tuhan ada. Paling aman. Di mana ada Tuhan? Di situ tempat yang paling aman. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Lihat, Tuhan sendiri yang berfirman. Kalau kamu sudah dibangkitkan dalam Kristus, cari perkaranya yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, artinya Dia berkuasa. Di mana ada Tuhan, Dia berkuasa di sana. Di mana nggak ada Tuhan di situ, iblislah yang berkuasa. Tuhan sendiri berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas. Perspektif yang diubah akan membawa kita itu masuk di dalam dimensinya Tuhan. Tempat di mana Tuhan ada. Tuhan, aku gak bisa lihat. Kenapa? Karena terlalu tinggi. Tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Kalau tuntun, itu artinya Tuhan juga ada di sana, betul? Tuhan gak membiarkan kita naik sendirian. Tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Yang hanya Tuhan bisa. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi. Ada gap pikiran yang jauh yang harus kita ubah dalam diri kita. Tuhan pikirkan sesuatu yang kekal yang gak bisa diambil siapapun buat kita. Tetapi kita mikirnya masih sesuatu yang bisa dimakan nganga dan dibongkar pencuri. Pikirannya gak sama. Ketika kita menghadapi tantangan yang besar, Tuhan berpikir untuk membesar otot-otot iman kita. Tapi kita mikirnya hanya tentang punishment. Tuhan jahat. Nggak nyambung pikirannya. Kerinduan Tuhan dalam diri kita adalah membawa kita kepada tempat di mana Dia berada. Bukan hanya secara fisik. Di kehidupan nanti di surga.
Tetapi Tuhan datang juga pada kehidupannya saat ini. Karena firman Tuhan, Yohanes 12 ayat 26 katakan gini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Dimanapun Yesus berada, harusnya kita ada di sana. Hanya perspektif yang diubahkan. Yang bisa membawa kita ke tempat di mana Tuhan ada. Daud ketika dia berdoa itu, dalam keadaan tertekan. Tapi Daud minta, Tuhan tuntun aku ke gunung, batu yang terlalu tinggi buat aku. Bawa aku ke tempatmu, aku nggak tahu apa yang Tuhan pikirkan. Tapi bawa aku ke sana, bawa aku melihat sesuatu yang besar. Bawa aku itu ngalami sesuatu yang aku nggak bisa pikirkan. Siapa yang mau doa hari ini? Tuhan, tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi buat aku. Ada yang mau berdoa begitu? Sungguhan serius saya nanya. Kalau Bapak Ibu nggak angkat tangan, saya merasa khotbah yang paling gagal loh Bapak Ibu. Siapa yang mau naik level? Doanya harus sama. Bawa aku ke gunung yang terlalu tinggi. Katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Yang ketiga. Dikatakan tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Artinya apa? Lead me to the rock that is higher than I. Perspektif Tuhan akan menuntun kita kepada dimensi supranatural. Dimensi iman. Bukan hanya keadaan kita diubah, pikiran kita dibawa seperti pikiran Kristus, mikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara surga, bukan perkara dunia. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Dan yang ketiga, perspektif Tuhan. Perspektif Tuhan akan menuntun kita kepada dimensi supranatural. Tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi, sesuatu yang gak bisa kita lakukan. Tapi Tuhan bisa lakukan. Bukankah itu supranatural? Kita gak bisa lakukan, kita gak sanggup, kita gak mampu. Tapi Tuhan tuntun aku ke sana. Tempat di mana engkau bisa melakukannya, sekalipun aku gak bisa melakukannya. Dimensi supranatural, dimensi iman. Perspektif Tuhan menuntun kita pada apa yang kita gak mampu lakukan, tapi Tuhan mampu lakukan. Gunung besar pindah, bukan karena itu masuk di akal. Gunung besar pindah, karena seorang memilih untuk percaya. Gunung besar pindah itu bukan karena itu masuk akal. Enggak, tapi karena kita memilih aku percaya gunung itu pindah. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Bukan karena itu masuk akal, bukan. Tapi karena kita percaya itu akan pindah. Karena kita punya iman. Perspektif Tuhan menuntut kita pada dimensi supranatural. Ada pergeseran mindset dari perasaan feeling kita gitu ya. Pikiran lama konvensional mindset kepada iman. Kepada hal yang supranatural. Kalau konvensional mindset kita berkata gak mungkin. Tapi iman kita berkata itu mungkin. Karena bukan kita yang melakukan tapi Tuhan yang melakukan. Kalau pergeseran mindset sebelumnya kita cuma main perasaan. Hanya tentang perasaan, rasa-rasa gak bisa, rasa-rasa gak mampu. Tapi akan dibawa kepada iman. Maka kita harus berhenti mengandalkan gagasan diri kita. Kita harus adopsi gagasan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita berkata Tuhan tuntun aku ke gunung yang terlalu tinggi. Artinya kita harus siap, Tuhan akan bawa kita itu masuk di dalam dimensi supranatural yang kita gak tahu. Kita gak ngerti, kenapa bisa kayak gini. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar
suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Siapa yang mau berjalan di dalam dimensi supranatural? Angkat tangannya. Semua mau. Justru ketika kita menghadapi sesuatu yang kita gak tahu jalan keluarnya, itulah kesempatan buat kita mengalami sesuatu yang supranatural. Tak ada mujizat kesembuhan kalau kita gak sakit. Harus sakit dulu baru mengalami mujizat kesembuhan. Betul? Kalau orang gak sakit ngapain minta mujizat kesembuhan? Kalau orang itu gak mengalami kekurangan, ngapain dia harus minta mujizat terobosan? Atau kelimpahan? Justru kalau hari ini kita merasa bahwa kita ada di ujung bumi paling bawah, itu kesempatan kita melihat karya Tuhan. Mujizat yang besar terjadi dalam hidup kita. Karena memang itu tujuan Tuhan. Dibawa ke dimensi supranatural. Sesuatu yang mentok, logika kita sudah nggak bisa, kekuatan kita sudah nggak mampu. Berarti itu waktunya Tuhan. Makanya tuh Daud itu kalau berdoa dia udah mentok, dia lakukan ini, lakukan itu, nggak selesai. Tuhan bawa anakku ke dimensi supranatural. Kunci terakhirnya sudah. Bukan hanya keadaannya diubah, pikirannya diubah, tapi langkah kakinya pun diubah sama Tuhan. Menjadi langkah kaki penuh dengan supranatural. Apa yang gak bisa terbuka, tiba-tiba Tuhan buka. Apa yang sudah divonis sebelumnya, tiba-tiba Tuhan gagalkan. Apa yang belum kita dapat, padahal kita sudah menunggu-nunggu, tiba-tiba Tuhan kasih. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan malam hari ini saya percaya, setiap kita akan hidup di dalam hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau naik level sekali lagi? Saya kerasa beberapa dari Anda hari ini sedang berhadapan dengan tantangan yang besar. Tapi biar khotbah hari ini dicatat, Anda akan mengalami hal yang luar biasa. Setelah itu berikan kesaksian itu. Karena melalui kesaksian kita, iblis dikalahkan. Hari ini akan ada terobosan-terobosan terjadi dalam hidupmu. Dari tantangan-tantangan yang kau hadapi. Katakan amin. Diberkati firman Tuhan. Siapa yang mau naik level? Angkat tanganmu. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.